Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Yuniarti dari kelas 21. Saya di sini ingin menjelaskan buku kerja 1, 2, 3. Yang pertama, rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Area fungsi bisnis food. Nama pelaksana Niki Yuniarti. Di sini ada langkah-langkah, kriteria, dan rekaman hasil. 1. Identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Kriteria 1. Tipe ide-ide diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Rekaman hasil ada tipe ide bisnis dapat mencakupi, menyelesaikan masalah, dan memberi kenyamanan. 2. Konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Rekaman hasilnya ada keunggulan dan tahan lama. Mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. Tren diamati untuk mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru. Tren lingkungan strategis, kekuatan ekonomi. Di sini ada kekuatan sosial, kecenderungan sosial, budaya, perubahan demografi, apa yang dipikirkan orang, kemajuan teknologi. Terus ada masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalahnya ada sarana dan prasarana, SDM, kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah, teknologi informasi yang memungkinkan turis mengakses banyak info sosial wisata Indonesia, kesiapan masyarakat, investasi yang belum banyak berkembang di daerah. Kesenjangan suatu produk atau jasa diidentifikasi sesuai dengan konteks pasar. Kesenjangan suatu produk jasa, di sini ada kesenjangan pasokan dan kesenjangan kualitas. Mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. Pengalaman industri sebelumnya diidentifikasi tim yang dimiliki pengalaman industri dapat memberi keuntungan. 1. Produktivitas dan pengalaman. Faktor kognitif diidentifikasikan berdasarkan kualifikasi personil. Faktor kognitif dapat memberi keuntungan kewaspadaan terhadap suatu masalah. Jaringan sosial diidentifikasikan berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Jaringan sosial dapat memberikan keuntungan hubungan yang kuat. Langkah-langkah kreativitas diidentifikasikan untuk membangun ide-ide. Langkah-langkah untuk membangun ide kreativitas dapat mencakupi persiapan dan evaluasi. Praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Praktek brainstorming terdiri dari menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Freewheeling yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas peraturan atau pembatasan dianjurkan. Semakin banyak ide semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. Sesi bergerak cepat dan tidak ada yang diizinkan untuk memperlambat langkahnya. Misalnya, penting untuk menangkap esensi gagasan daripada meluangkan waktu untuk menuliskan dengan rapi. Focus groups dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Kaidah-kaidah focus group terdiri dari membantu menghasilkan ide-ide, tidak lanjut brainstorming. Library and internet research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Di situ ada sosial media dan networking. Ide-ide bisnis, produk atau jasa identifikasi untuk dapat dikembangkan. Ide-ide produk jasa diidentifikasikan area fungsi atau bidang. Saat ini sedang banyak tempat yang bertemakan semi-food court. Bidang food khususnya di bidang bakery banyak disenangi masyarakat. Lalu ada buku kerja kedua, Junior Business Facilitator, konsep bisnis. Produknya donat kentang, penyusup konsep bisnisnya saya sendiri Niki Yuniarti. Di sini ada langkah-langkah, kriteria, dan rekaman hasil. 1. Menentukan produk yang akan dibuat, konsepnya bisnis. Nama produk donat kentang. Deskripsi produk atau jasa. Donat kentang adalah cemilan manis yang dibuat dengan kentang tumbuk atau tepung kentang, bukan dari tepung terigu. Donat kentang cenderung ringan dan biasanya ditaburi dengan berbagai hiasan topping. 1.3. Bentuk paket penjualan diidentifikasikan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Bentuk paket penjualan satuan. Donat kentang ini bisa dijual satuan dan paket. Donat kentang ini bisa dijual per paket atau per lusin. 2.1. Target pengguna atau klien.
Target pengguna klien pemasaran mikro. Donat kentang ini masih menjadi bisnis menengah. Target lokasi pemasaran. Target lokasi pemasaran distrik. Toko donat kentang ini hanya dijual di satu tempat, yaitu di daerah Kuningan Barat. 3.1 Kesenjangan produk atau jasa diidentifikasikan berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasa. Akses, karena tempat yang sangat strategis, yaitu di pinggir jalan yang ramai atau sangat mudah ditemukan. Kualitas, donat kentang ini mempunyai kualitas praktis, rasanya gurih dan tidak terlalu manis. 3.2 Peluang dasar. Peluang dasar penetrasi pasar, menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. 4.1 Tujuan produk atau jasa dan penggunaan. Tujuan produk atau jasa penggunaan. 1. Produk penyamanan ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Dan produk belanja, konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk belanja. Produk khusus, produk ini biasanya ditentukan oleh merek yang membuatnya. 4.2 Fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Fitur-fitur utama. Janji, donat kentang ini memiliki kualitas yang bagus karena memakai bahan-bahan premium. 4.3 Manfaat produk atau jasa. Manfaat produk atau jasa. Manfaat kesehatan, donat kentang mempunyai banyak khasiat, yaitu vitamin C, membekalkan karbohidrat dan fiber, atau gentian pada gula darah. Manfaat keamanan, donat kentang sangat aman dikonsumsi untuk semua orang. 4.4 Rehabilitas produk atau jasa. Di sini ada area bisnis utama, toko yang sangat strategis sehingga mudah dapat dijumpai semua orang, dan bisnis kami akan dikembangkan secara perlahan. 5.1 Personal branding tim konsultan. Personal branding tim konsultan, di sini ada pengakuan masyarakat. Karena bisnis donat kentang yang kita jual sudah dapat pengakuan dari masyarakat karena rasanya yang gurih, tidak terlalu manis, dan tempat yang sangat strategis. 5.2 Kualifikasi tim. Kualifikasi tim di sini ada karena donat kentang yang kita jual masih baru atau di ranah menengah, tetapi dengan kualitas yang kami berikan untuk konsumen sangat bagus dan harga yang kami tawarkan sangat terjangkau. Berikutnya ada buku kerja 3, yaitu 1. Ada analisa kekuatan ide, bisnis, produk atau jasa. Ada potensi rendah, poinnya kurang 1, potensi sedang 0, potensi tinggi 1. Sini ada 1.1 tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. 1. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Saya memilih potensi tinggi, nilainya 1. Menyelesaikan masalah, potensi tinggi, nilainya 1. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar. Potensi sedang, ketepatan waktu masuk pasar. Potensi tinggi, luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir. Potensi sedang, sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia. Potensi sedang, sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau nama. Itu potensi sedang. 1.2 Permintaan produk jasa di survei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Itu potensi sedang. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan. Itu potensi tinggi, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual. Itu potensi sedang. 2. Kelayakan target industri. Potensi rendah, potensi sedang, dan potensi tinggi. Jumlah kompetitor sedikit. Tahap siklus hidup industri, fase kematangan atau fase kemunduran, potensi rendah. Tingkat pertumbuhan industri di bidang ini, pertumbuhan sedang. Pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan, sebaiknya memiliki potensi sedang. Margin operasi industri sedang. 2.2 Daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha yang baru yang diusulkan. Itu teridentifikasi kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensinya mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan. Daya beli pelanggan itu sedang. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru sedang. Potensi pertumbuhan target pasar sedang. 3. Analisa kelayakan organisasi. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri, pengalaman sedang. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa yang diusulkan. Itu keterampilan sedang. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau berdirinya di industri yang relevan
itu sedang, sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, moderate, kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru itu sangat mungkin. 3.2 karyawan dengan kompetensi spesifik itu potensi tinggi, perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat pemula itu potensi tinggi. 4 kelayakan finansial. Total modal yang di awal butuhkan, modal equity capital itu potensi sedang, modal utang itu potensi rendah, modal khusus itu potensi sedang. Kinerja keuangan bisnis sejenis, karakteristik ekonomi industri, potensi tinggi, probabilitas dan risiko saat ini potensi sedang, nilai perusahaan potensi sedang, daya tarik finansial keseluruhan, hasil keuangan historis potensi tinggi, proyeksi pendapatan potensi tinggi, keuntungan tidak untuk 3 tahun ke depan potensi sedang, margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapatan potensi sedang, daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat itu potensi sedang. 5. Potensi keseluruhan. Bagian 1 kekuatan ide bisnis. 2. Potensi sangat layak. Ide bisnis yang sangat layak. Bagian 2 isu terkait industri atau pasar. 0,5 potensi layak, identifikasi pasar yang layak. Bagian 3 kelayakan organisasi. 1,5 potensi layak, kelayakan organisasi yang layak. Bagian 4 isu finansial. 1 potensi layak, finansial yang layak. Penilaian keseluruhan itu 1,25 potensi layak. Ringkasan, ide bisnis donat kentang ini memiliki potensi layak sehingga dapat untuk segera dikembangkan dan ditindaklanjuti agar usaha donat kentang terus berkembang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.